Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada yang terhormat jajaran direksi PT Waskita Beton Prekes Tbk dan para tamu undangan sekalian. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan sudah dapat meluangkan waktu untuk hadir dalam acara Public Expose PT Waskita Beton Prekes Tbk tahun 2020. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka acara ini dilangsungkan secara online melalui aplikasi Zoom dan kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dapat kami informasikan kepada seluruh tamu undangan untuk dapat melakukan absen melalui scan barcode dengan handphone Anda dan barcode akan kami share melalui layar Zoom. Sebelum kita memasuki acara utama, izinkan saya memperkenalkan jajaran direksi PT Waskita Beton Prekes Tbk. Sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Kholis Prihanto selaku Direktur Utama. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dan selanjutnya ada Bapak Muhammad Nur Sodik selaku Direktur Keuangan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga kepada Bapak FX Purbayu Ratsuno selaku Direktur Pemasaran. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Bapak Heri Supriyadi selaku Direktur Produksi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Bima Haryasena selaku Direktur Human Capital dan Sistem. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Baik, acara Public Expose ini akan menyampaikan materi yang akan disampaikan langsung oleh Direktur PT Waskita Beton Prekes Tbk dan acara akan diakhiri dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab dapat dilakukan melalui kolom Q&A pada aplikasi Zoom masing-masing tamu undangan. Diharapkan penanya agar dapat mencantumkan nama, institusi, dan pertanyaan yang hendak dijawab. Hadirin sekalian, acara Public Expose ini akan dimoderatori oleh Bapak Dana Pradipta. Beliau selaku Manajer Investor Relation PT Waskita Beton Prekes Tbk. Dan acara langsung saya serahkan kepada Bapak Dana Pradipta, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Lala selaku MC. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Dana. Saya di sini selaku moderator untuk kegiatan Public Expose online kali ini. Kembali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A dengan mengetik pertanyaannya sesuai format yang sudah disampaikan. Kemudian nanti setelah kegiatan presentasi oleh direksi PT Waskita Beton Prekes Tbk selesai, kami akan menampilkan 5 pertanyaan yang relevan yang akan dipilih oleh host berdasarkan jumlah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Kemudian nanti di sesi tanya jawab nanti akan dijawab langsung oleh direksi kami sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Oke, untuk Public Expose pagi ini kami langsung mulai saja pemaparan oleh Direktur Utama PT Waskita Beton Prekes Tbk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Dewan Komisaris, pemegang saham serta analis yang alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul secara daring di Zoom kali ini. Oke, apakah sudah bisa dibaca paparan kami? Sudah bisa dilihat, Mbak? Siapa tadi? Mbak Lala. Sudah Bapak, sudah tertampil di layar. Oke, terima kasih. Kita mulai. Oke, next. Yang pertama, saya akan berikan gambaran tentang perjalanan WBP sejak tahun 2013 sampai 2019 secara umum. Jadi 2013 Waskita mendirikan divisi Prekes yang pada waktu ini kapasitasnya adalah hanya 616.000 ton. Terus kemudian 2014
BPP resmi sebagai anak perusahaan. Kemudian diawali dengan 4 pabrik. Tahun 2015 kita menambah 2 pabrik lagi menjadi 6 pabrik. Dan kapasitasnya bertambah menjadi 1.800 ton per tahun. Kemudian 2016 Waskita melakukan IPO dan pencatatan di BEI. Dan pada saat itu sudah ada 10 pabrik precast. Tahun 2017, action yang pernah dilaksanakan adalah buyback 7% saham, dan pada saat itu telah memiliki 11 pabrik precast. Tahun 2018 ada peningkatan kapasitas dengan intensifikasi dan metode kerja, sehingga kapasitasnya mencapai 3.500.000 ton per tahun. Sedangkan tahun 2019 dilakukan integrasi atas 11 pabrik menjadi 9 pabrik precast, di mana 2 pabrik precast di luar Jawa yang tadinya ada di di Palembang dan ada di Gasing, dilebur menjadi 1 di Gasing, sedangkan yang di Jawa yang tadinya di Legundi dan Prambon kemudian dijadikan 1 integrasi menjadi pabrik Prambon. Dengan kondisi itu pun kapasitasnya juga meningkat menjadi 3,7 juta ton per tahun. Next, ini adalah hal-hal yang kami ingin highlight pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konstruksi terbesar yang kita lakukan adalah proyek tol KLBM di Jawa Timur, nilainya 3,5 T. Kemudian kita juga sudah melakukan ekspor produk untuk pengamanan pantai di Singapura. Terus hal lain adalah kapasitas pabrik terbesar kita ada di Gasing, yang merupakan penggabungan pabrik Palembang tadi. Kapasitasnya 725.000 ton per tahun. Dan produk yang cukup fenomenal yang kita miliki adalah tiang panjang dengan diameter 1,2, dan kita mampu memproduksi sepanjang 50 meter tanpa sambungan. Sedangkan yang fenomenal yang kita saksikan adalah tol Benua Bali, itu adalah proyek pertama BBP, Pak. Sedangkan sekarang ini terkait dengan keamanan dan kecelakaan kerja, sekarang WSBP sudah menginovasikan sistem pengamanan, di mana pada waktu mengangkat balok e-gider kita sudah menggunakan stiffener. Inilah hal-hal yang bisa kami highlight sampai sekarang. Lanjut. Nah, sedangkan visi dan misi kita masih sementara waktu ini masih menggunakan visi dan misi yang lama, yaitu menjadi perusahaan yang terdepan di Indonesia di bidang manufaktur precast, ready-mix, quarry, jasa konstruksi, dan post-tension precast konkret. Misinya membuat produk secara terus-menerus, memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pelanggan, serta melakukan inovasi, menjadikan SDM yang kompeten, menjalin hubungan saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam mencapai daya saing. Next. Nah, ini adalah Dewan Komisaris yang baru, yang pertanggal 17 September kemarin diangkat. Yang pertama tentu adalah Komisaris Utama kita, Pak Ferry Hendrianto. Terus ada komisaris berikutnya Pak I Gusti Ngurah Putra. Dan berikutnya Pak Adi Cahyo, Pak Abdul Ghafarozin, serta Pak Suhendro Bakri. Next, ini adalah direksi baru yang juga diangkat bersamaan tanggal 17 September kemarin. Saya Muhammad Kholis Prianto sebagai Direktur Utama, kemudian Bapak Muhammad Nur Sodik, Direktur Keuangan, serta Pak F.X. Purbayuratsulu, Direktur Pemasaran adalah Direktur yang kemarin diangkat, baru Pak. Sedangkan Direktur yang ada sebelumnya ada Pak Bima Haryasena, selaku Direktur Human Capital dan Sistem, serta Pak Heri Supriyadi sebagai Direktur Produksi. Nah, ini adalah board statement kami, Pak. Selama 1 bulan kami sudah ada di WSBP ini, kami punya statement memastikan sustainability perusahaan dengan penekanan pada restrukturisasi
dan integrasi organisasi dengan mengedepankan pada pengendalian dan delegasi kewenangan atau desentralisasi. Itu adalah hal yang bisa kami buka. Ini ada lagi. Nah, ini adalah integrasi bisnis kami, Pak. Jadi di hulu kami sudah berbisnis pada quarry dan kita mempunyai peralatan yang mendukung bisnis quarry. Bisnis inti kami sebenarnya adalah precast dan ready mix atau konkrit, beton istilah. Sedangkan hilir dari bisnis kami adalah jasa, utama jasa instalasi dan beberapa jasa konstruksi, dan kemudian post tensioning. Sedangkan lini produk kita bagi ada beberapa produk terkait dengan jembatan, bisa Bapak lihat di layar. Terus produk yang berkaitan dengan pekerjaan tanah, baik fondasi maupun turap, ada juga di sisi sebelah kanan. Terus produk terkait dengan jalan dan utilitas, kita punya cukup komplit, Pak. Serta ready mix yang range-nya cukup besar, mulai K100 sampai K1000 kita mampu untuk melayani. Dan lokasi plan kita sekarang ada 9 hasil integrasinya, di mana 2 di antara 9 ini kita mempunyai fasilitas dermaga sendiri, yaitu di Sumatera, tepatnya di daerah Gasing namanya, kita mempunyai dermaga sendiri, serta yang satu adalah pabrik di Banten, tepatnya di Bojonegara. Kita juga mempunyai pelabuhan sendiri, sehingga ada interinsuler nantinya kita akan banyak dilayani oleh kedua pabrik tersebut. Oke, selanjutnya untuk kinerja perusahaan akan disampaikan oleh Direktur Keuangan kami, Pak Sodik. Kami persilahkan, Pak Sodik. Terima kasih, Pak Dirut. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan analis WSBP yang berbahagia. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan paparan tentang performa kinerja WSBP di periode kuartal 2 atau sampai dengan 30 Juni 2020. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sama-sama memahami bahwa pengaruh ekonomi global, pengaruh ekonomi nasional masih sangat dipengaruhi oleh pandemik COVID-19 sampai saat ini, dan itu tentu akan mempengaruhi secara signifikan performa daripada perusahaan overall. Bapak Ibu, apalagi menyangkut dengan kondisi di infrastruktur, di mana area infrastruktur terimbas cukup signifikan, sehingga nanti akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang akan terefleksikan dalam performa operasional sampai kuartal 2 sebagai berikut. Untuk kinerja operasional, kalau kita cermati dari kinerja yang ada, dari raihan dari seluruh indikator yang ada menunjukkan indikasi bahwa sampai dengan kuartal 2 Juni 2020 kita mengalami kontraksi yang cukup dalam. Jadi dari sisi mulai dari sisi kontrak baru dari mulai tahun 2017 audit 2018 2019 ada kontraksi cukup signifikan, di mana di 2019 akhir nilai kontrak baru kita mencapai 7,032 triliun. Kemudian di tahun 2020 6 bulan periode yang sudah kita lalui, kontrak baru yang kita peroleh baru mencapai 931 miliar. Sedangkan order book-nya, jadi order book itulah nilai kontrak yang kita kelola, dari nilai sisa kontrak sebelumnya plus kontrak baru, kita mengelola kontrak overbook senilai 5,6 triliun. Kemudian dari nilai yang ada tersebut, kita bisa meraih revenue sampai dengan bulan Juni sebesar 1,1 triliun dengan laba sebesar 5 miliar. Ini tentu kontraksi yang harus menjadi catatan kita untuk kita bisa meningkatkan performance selanjutnya. Kemudian untuk kinerja keuangan secara overall, kalau kita lihat dari slide yang ada, dari mulai tahun 2018 ke 2019 ada peningkatan cukup baik. Kemudian di kinerja di tahun 2020 selama 6 bulan, ini kita mengalami juga kontraksi. Total aset kita ada penurunan karena
penurunan dari nilai ekuitas kita, jadi dari 16,1 triliun ke 15,3 triliun. Total liability ada peningkatan sedikit dari 8,015 triliun meningkat jadi 8,495 triliun. Kemudian ekuitas kita ada peningkatan selama 6 bulan dari 6,81 triliun, mengalami penurunan dari 8,1 triliun menjadi 6,9 triliun. Sedangkan kewajiban kita yang terhadap kewajiban-kewajiban yang berbunga, baik itu fasilitas perbankan maupun dari penerbitan obligasi yang sudah kita lakukan, ada sedikit penurunan karena ada pelunasan dari 6,081 triliun di akhir tahun 2019 menjadi 5,805 triliun di periode Juni 2020. Kalau kita lihat rasio-rasio keuangan yang ada, beberapa indikator memang sedikit menunjukkan penurunan, karena itu tadi ada kontraksi di financial statement kita. Cuman kami ingin menyampaikan bahwa secara governance di dalam khususnya untuk perbankan maupun obligasi, kita masih dalam rentang kondisi yang masih aman. Untuk gearing rasio kita di akhir tahun di pertengahan 2020 tercapai 0,84 kali. Kita maksimum di dalam covenant yang kita sepakati dengan para lenders itu ada di 2,5. Current ratio juga menunjukkan indikator yang masih cukup bisa kita kendalikan. Dari current ratio kita pada 30 Juni kita memposisikan di 1,41 kali. Masih aman karena di covenant yang kita sepakati dengan para lenders kita minimum current ratio ada di 1 kali. Jadi masih ada ruang untuk itu. Kemudian di debt to service coverage ratio, DSCR kita juga masih dalam koridor batas covenant yang dipersyaratkan oleh para lenders, di mana posisi kita hari ini adalah di 3,18 kali, sedangkan covenant kita yang disepakati dengan para lenders itu masih di posisi 1,0 atau 1 kali. Kemudian bagaimana dengan performa kita untuk kontrak kita nantinya sampai dengan kuartal 3 atau September 2020. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para analis, bisa saya sampaikan bahwa sampai dengan Desember kita masih memiliki performa yang cukup menjanjikan, di mana segmentasi nilai kontrak baru kita yang kita peroleh selama 3 bulan, jadi mulai Juni sampai dengan September 2020, alhamdulillah Juli sampai dengan September 2020, alhamdulillah kita mencapai tambahan ada kontrak baru sebesar 1,49 triliun. Kalau kita lihat komposisinya dari 1,49 triliun ini diperoleh dari kontrak-kontrak internal sebesar 32,7% dan dari kontrak eksternal 67,3%. Artinya dalam perkembangannya manajemen baru melihat bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita memperoleh kontrak-kontrak eksternal untuk pengimbang komposisi kontrak yang lebih baik, sehingga dari komposisi tersebut terlihat bahwa upaya-upaya kita untuk mendapatkan kontrak-kontrak eksternal itu juga menjadi salah satu indikator pencapaian performa kita. Meskipun kita harus tetap menjaga bahwa juga kontrak-kontrak internal juga harus kita raih. Kalau kita lihat dari sisi nilai kontrak, 5 besar nilai kontrak baru yang akan kita atau yang sudah kita peroleh selama 3 bulan mulai Juli, Agustus, September 2020, terlihat bahwa di kontrak eksternal itu terdapat beberapa proyek yang menjadi andalan kita dan akan kita kerjakan sesuai dengan tem waktu yang sudah disepakati. Dari tol Binjai Pangkalan Grandan kita
menandatangani kontrak senilai 275 miliar. Kemudian tol Padang Cincin, kita di situ menyediakan material baik itu ready made maupun untuk precast itu 170 miliar. Tol Prabu Mulih Muara Enim sebesar 108 miliar. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang kita peroleh juga dari internal, yaitu saluran irigasi LMS Indramayu nilainya 69 miliar dan mainline yaitu proyek untuk double track di daerah Jatinegara. Itu kita ada pekerjaan yang bisa kita nantinya delivery sebesar 65 miliar. Tentunya kontrak-kontrak baru ini akan terus kita upayakan ya, karena kita memang melihat potensi market kita masih cukup besar ya dari penanganan kontrak-kontrak baru. Saya kira demikian performance financial statement yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembalikan kepada Pak Dirut. Silakan Pak Dirut. Oke, terima kasih Pak Fredrik atas pemaparannya. Kami lanjutkan untuk strategi bisnis. Ya, kita di WSBP ini punya 4 program besar tentang strategi bisnis di tahun 2020 ini dan juga nanti 2021. Satu adalah ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis itu meliputi 2, meliputi pasar yang biasanya intern, kita akan mencoba banyak ekstern. Juga ekspansi bisnis terkait dengan produk. Yang kedua nanti tentang produk-produk baru yang kita punya, yang ingin kami sampaikan. Terus 3, upaya efisiensi, sebagaimana tadi kita sebutkan pada board statement, kita akan sampaikan juga, serta restrukturisasi, stabilisasi perbankan. Oke, kita mulai dengan yang pertama, terkait dengan ekspansi bisnis. Jadi, kita merencanakan potensi kontrak baru di tahun 2020 itu akan mencapai 5T. Ini insya Allah sudah bersifat relatif definitif, Bapak-bapak, Ibu. Jadi yang ada 2, ada yang eksternal maupun internal. Dan yang cukup membanggakan adalah yang eksternal, Bapak, Ibu, itu sampai dengan 3,3 T. Ini meliputi apa saja? 1, infrastruktur jalan tol. Di mana Jawa kita merencanakan 1,5 T dan berpotensi untuk lebih dari ini, Bapak. Terus kemudian Sumatera kita ada potensi 1,3, serta non-tol, artinya proyek-proyek umum precast dan jasa instalasi mencapai 500 miliar. Sedangkan internal untuk kali ini kita hanya lebih sedikit ya Pak, yaitu 1,7 T dibandingkan eksternal yang 3,3 T. Oke, terus kedua tentang ekspansi bisnis dalam produk, kita akan masuk ke beberapa precast yang sifatnya mass product dan moduler. Artinya mass product itu adalah produk-produk yang dapat diproduksi dan dibuat stok karena bersifat umum dan bisa dipakai dimanapun. Itu meliputi 3 produk, 1 tiang listrik, bantalan kereta api, dan rumah precast modular. Di mana ketiganya ini kita sudah mendapatkan sertifikat Bapak Ibu semua, sehingga kita akan mulai ikut tender dan kemudian mencoba untuk membuat stok sedemikian sehingga kita bisa lebih menstabilkan utilitas pabrik kita. Oke, next. Nah, sedangkan produk-produk baru yang kami rilis di pasaran meliputi 1 bantalan rel kereta api, ada 2 Pak. 1 untuk kereta api yang biasa atau istilahnya narrow gauge N67 maupun standard gauge atau yang biasa disebutkan S45. Dan kemudian kita juga punya produk tetrapod yang tadi disampaikan kita mulai suplai ke Singapura. Harapannya suplai ini akan berlangsung terus sampai dengan akhir tahun ini dan insya Allah akan berlanjut ke proyek-proyek tetrapod lainnya. Kemudian kita sudah mempunyai reinforced concrete pipe atau pipa yang kita sasar pada bersifat umum Pak, jadi bersifat khusus, bukan reinforced concrete pipe umum tapi khusus
yang mempunyai spesifikasi khusus. Kita juga akan masuk ke produk baru ke tiang beton pracetak, utamanya untuk tiang listrik maupun tiang untuk kelistrikan kereta api, Bapak-Bapak, serta sistem pengerasan rigid atau rigid pavement. Ini malah sudah punya paten kita untuk yang sistem pengerasan rigid ini. Oke. Nah, sedangkan upaya efisiensi ini adalah hal yang ketiga yang kita programkan, itu meliputi dua hal besar, yaitu share resource sama command center. Share resource ini kita akan melakukan pengelolaan sumber daya secara terintegrasi. Yang tadinya pabrik-pabrik terpisah-pisah, resource-nya kita akan jadikan resource yang jadi satu kesatuan satu sama lain. Sehingga kita berharap segala aset yang dimiliki oleh suatu pabrik dapat dimanfaatkan oleh pabrik yang lain. Terus hal kedua adalah melakukan kerjasama dengan Waskita Holding untuk melakukan bulk buy untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Ini adalah suatu kewajaran di mana Waskita secara holding, bila mana kita melakukan hal ini, di mana anak perusahaannya punya tuntutan dan kebutuhan yang besar, tentu akan membuat daya saing yang tinggi untuk memperoleh harga yang lebih baik. Ini sementara ini belum dilakukan dan akan segera kita lakukan untuk kerjasamanya dengan Wika Holding. Sedangkan command center, sekarang kita sedang melakukan clustering unit usaha yang berdekatan, Bapak-Bapak. Jadi ada seperti kita sebutkan tadi, seperti unit produksi kita yang ada 9, kita akan clustering lagi. Kita akan bekerjasamakan satu sama lain yang paling memungkinkan untuk mendapat efisiensi yang terbaik. Terus mengatur standar penanganan dan prioritas produksi klaster unit usaha. Jadi tidak semuanya mempunyai semua, mampu memproduksi semua, tapi kita buat kekhususan-kekhususan yang membuat produksi kita lebih kompetitif. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola unit usaha. Untuk program keempat, terkait dengan restrukturisasi fasilitas perbankan, kami punya dua program. Satu terkait dengan Bank Himbara. Satu untuk kondisi saat ini yang umum, karena kami bagian dari Waskita, kami akan melakukan kerjasama dengan Waskita dalam menghadapi Bank Himbara ini, Pak. Sedangkan yang kedua, sedang dalam proses kajian dengan pihak ketiga independen, Pak. Restrukturisasi Bank Himbara ini, Pak. Sedangkan untuk swasta, restrukturisasi yang kita lakukan adalah melakukan rollover fasilitas pinjaman senilai 2 triliun. Meliputi penundaan pelunasan sampai akhir tahun senilai 1,4 triliun, serta mengubah skema menjadi cicilan per bulan senilai 600 juta atau 0,6 triliun, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2 triliun. Oke, Bapak-Bapak, Ibu semua, demikian paparan kami pagi ini dalam acara Public Exposure ini. Untuk selanjutnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan akan kami tanggapi, kami akan dipilih dulu, mungkin butuh waktu sebentar. Demikian kami kembalikan ke Pak Dana. Silakan Pak Dana. Ya, baik, terima kasih Pak Paulis atas presentasinya dan Pak Sodik juga. Kita Bapak Ibu sekalian, saat ini kami sedang mengumpulkan pertanyaan yang akan ditampilkan. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan bisa mengetik di kolom Q&A untuk kemudian nanti host kami tampilkan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Filbert Suyadi dari Ultra Asset Management. Pertanyaan pertama, satu mengenai persentase utilitas pabrik saat ini, dan yang kedua adalah bagaimana memenuhi target untuk memperoleh kontrak baru dalam masa pandemi di 2020 dan 2021. Kami persilakan kepada Bapak Direksi yang menjawab pertanyaan ini. Oke, mungkin untuk masalah utilitas ini kami persilahkan Direktur Produksi kami, Pak Heri, untuk menjelaskan. Sedangkan untuk pemenuhan target nanti berbagi dengan Pak Banu ya, selaku Direktur Pemasaran kami. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi utilitas pabrik saat ini per akhir September kemarin
utilitas kita sekitar 25%. Hal ini terjadi karena memang permintaan pabrik produksi memang sangat sedikit. Namun kita telah melakukan tadi upaya integrasi beberapa plant. Nanti kalau integrasi beberapa plant yang kita lakukan, insya Allah utilisasi pabrik ini akan mencapai sekitar 35-40%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, yang kedua kami sampaikan ke Pak Bayu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan saham dan analis. Kami sampaikan untuk jawaban yang kedua, bagaimana perolehan kontrak tahun 2020 dan 2021. Tadi sudah dijelaskan selintas dengan oleh Pak Dirut bahwa potensinya ada proyek-proyek eksternal dan internal. Ada beberapa proyek-proyek eksternal yang sudah kami lakukan MOU-nya, adalah proyek-proyek investasi. Kemudian dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan dari PUPR. PUPR akan menenderkan proyek-proyeknya dengan percepatan. Pengumumannya di bulan-bulan Oktober ini sudah keluar, jadi kita akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan itu untuk tahun 2021. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Fathia. Terima kasih kepada Pak Bandu dan Pak Heri atas penjelasannya. Sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Pak Filbert lagi ya. Apakah perusahaan memiliki rencana untuk melakukan right issue dalam 1-2 tahun ke depan? Mungkin kepada Pak Sodik kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Filbert dari Ultrasen Management. Untuk saat ini perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan right issue dalam 1-2 tahun ke depan. Fokus kita sekarang adalah bagaimana kita melakukan restrukturisasi liability kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut dalam program kerja kita ke depan. Saya kira demikian Pak Filbert, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Pak Sodik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kepada Pak Bobi dari Investor Publik ya. Apakah USBP akan ekspansi ke Kalimantan dan apakah Ibu Kota Baru USBP akan ambil andil juga dalam proyek tersebut ke depannya? Silakan kepada Pak Direksi. Menjawab. Oke, terima kasih. Kalau ditanyakan tentang ekspansi ke Kalimantan terkait dengan Ibu Kota Baru, tentu kita mengadakan persiapan-persiapan untuk hal ini. Kita akan mendukung program-program pemerintah, itu adalah hal pertama yang kami sampaikan. Terus kedua, apakah persiapannya seperti apa? Tentu persiapannya ada beberapa hal. Salah satunya adalah menyangkut tentang produk-produk apa yang nantinya cocok dengan konsep dari kota yang ingin dibangun di sana, Pak. Jadi kita membangun pabriknya nanti akan kita sesuaikan dengan tuntutan pasar, terutama terkait dengan Ibu Kota Baru. Terus yang kedua, tentu pasar ini tidak hanya untuk Ibu Kota Baru, tetapi juga nantinya pabrik ini harus melayani juga untuk area di sekitar kota-kota atau daerah-daerah yang mengalami perkembangan yang besar di sekitar Ibu Kota Baru. Nah ini yang sekarang juga kita kaji, kemungkinannya apakah polanya juga sama pola pembangunannya dengan di Jawa atau tidak. Nah, nanti produk-produknya akan kita sesuaikan. Intinya kami sedang melakukan persiapan-persiapan dan rasanya kalau pemerintah sudah memastikan untuk segera melaksanakan pembangunan Ibu Kota Barunya, insya Allah dengan waktu yang tidak terlalu lama, kami sudah mempunyai tahapan-tahapan untuk segera mensupport program tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atau ada tambahan? Kami tambahkan Pak, bahwa saat ini WSB sudah mendirikan plan di Penajam. Itu dalam rangka mensupport untuk Ibu Kota Negara. Namanya. Oke. Ya, terima kasih kepada Pak Fauzan Bairi atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silakan host untuk menampilkan pertanyaannya.
Baik, pertanyaan ketiga dari Pak Abdul Aziz dari Samuel Asset Management. 1. Bagaimana outlook dan guidance 2021? 2. Penjelasan mengenai turunan rating. 3. Strategi percepatan cash flow. Dan 4. Target cash flow operation di tahun ini dan 2021. Baik, untuk nomor 1, silakan kepada Pak Holis dulu. Oke. Kalau untuk tahun 2021 ini, kita sedang mempersiapkan Pak rencana-rencana program kerja dengan berbagai macam skenario. Utamanya adalah skenario COVID masih belum tertangani dan rencana manakala COVID sudah tertangani. Tertangani itu dalam artian vaksin sudah benar-benar secara firm diperoleh. Terlepas dari itu semua, tahun 2021 ini insya Allah akan WSBB sambut dengan baik, persiapan yang baik, karena saat ini kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan ke berbagai macam proyek, terutama proyek tol, Pak, proyek infrastruktur, Pak. Nah, proyek infrastruktur ini kita sudah mengadakan beberapa pendekatan, baik yang di Jawa maupun yang di luar Jawa, terutama dengan investor-investornya, Pak. Dan menurut kabar terakhir, kemarin kita ada penandatanganan salah satu ruas tol di Jawa yang nilainya cukup besar bagi kami, sehingga ini meyakinkan kami untuk melangkah di tahun 2021. Di samping WSBB juga akan support tol di Jawa yang telah dimenangkan investasinya oleh Waskita selaku holding kami, Pak. Nah, ini juga dengan adanya dua hal ini kita sangat optimis di tahun 2021, Pak. Nah, sedangkan yang di luar Jawa, yang di Sumatera, itu kami ada satu pendekatan dari Sumatera ini yang paling kuat investasinya adalah teman-teman dari Utama maupun Waskita sendiri. Untuk yang Waskita, insya Allah kita meneruskan proyek-proyek Waskita yang sedang berjalan, Pak. Yang kontraknya belum kami peroleh, tapi Waskita akan segera melaksanakan di tahun 2021. Sedangkan dengan pihak investor yang lain dalam hal ini adalah salah satu potensinya adalah Utama. Kami dalam minggu-minggu ini dan minggu ke depan itu kami sudah membuat perjanjian untuk bertemu dan membicarakan beberapa proyek lah, istilahnya begitu, Pak. Untuk mengenai hal-hal nomor 2, 3, 4 mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Sodik. Silakan Pak Sodik. Baik, Pak Abdul Aziz ya dari Samuel Asset Management. Untuk penjelasan mengenai penurunan rating kita, memang rating kita mengalami penurunan, Pak, dari triple C minus menjadi double C minus ya untuk periode quarter 3 ini. Ini memang karena kita dipengaruhi juga sebagai bagian dari holding, di mana induk kita PT Waskita Karya juga mengalami penurunan rating, sehingga kita sebagai anak dianggap sebagai satu kesatuan dari entitas holding. Dengan demikian kita juga mengalami penurunan rating tersebut. Itu kira-kira penjelasan mengenai kenapa kita ada penurunan holding ini. Nah, sedangkan untuk pencapaian strategi untuk percepatan cash flow, seperti yang tadi disampaikan pada paparan awal oleh Direktur Utama, kita saat ini sedang menata seluruh fasilitas kita di perbankan, jadi baik yang di dalam Himbara dengan restrukturisasi perbankan maupun dengan bank-bank swasta. Memang kita akui bahwa porsi pembayaran beban bunga dan schedule pembayaran yang jatuh tempo ini cukup ketat, sehingga hal ini harus kita atur lagi. Untuk bank-bank Himbara, kita bekerja sama tentunya satu kesatuan BMPK dengan Waskita Karya sebagai induk, kita lagi menata untuk melakukan restrukturisasi, di mana di situ sudah ada tim dari pihak ketiga yang independen yang membantu kita untuk melakukan restruktur tersebut.
Dan tentunya kita harapkan dari restrukturisasi itu nanti kita bisa ada relaksasi untuk cash flow sehingga alokasi cash flow itu bisa kita tata lebih baik lagi, baik untuk pembayaran bunga perbankan maupun jatuh tempo, maupun untuk kebutuhan working capital. Nah, sedangkan untuk bank swasta, kita melakukan upaya-upaya, diantaranya kita melakukan rollover terhadap fasilitas perpanjangan, terhadap fasilitas pinjaman kita, itu total yang sudah kita coba untuk negosiasikan more or less sekitar 2 triliun. Kemudian kita juga mau mencoba untuk mengubah skema-skema pembayaran kita untuk para lenders ini, terutama untuk kita bisa melakukan pembayaran angsuran terhadap biaya bunga. Ini kita lakukan tujuannya untuk mengatur cash flow kita supaya seluruh pembiayaan yang kita perlukan, baik itu untuk pelunasan jatuh tempo, pinjaman, pembayaran bunga, pemenuhan working capital, serta pembayaran para supplier kami, itu bisa kita lakukan dengan baik sesuai dengan cash in yang kita peroleh. Di sisi lain, yang kita juga harus menjadi program kerja kita untuk kali ini, untuk sampai dengan end of year adalah bagaimana kita percepatan untuk pelunasan piutang-piutang kita yang nilainya cukup signifikan. Itu saya kira untuk strategi bagaimana kita bisa menata cash flow tersebut. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan keempat, target CFO tahun ini dan tahun 2021 tentunya kita masih belum bergeser dari isu utama kita di end of year ini dan di tahun 2021 bagaimana WSBP ini bisa tetap eksis dan meningkatkan performa di situasi ekonomi yang belum kondusif akibat wabah COVID ini. Tentu yang paling utama yang harus kita jaga sebagai CFO, saya tentu adalah bagaimana masalah solvability dan likuiditas kita menjadi tetap bisa kita penuhi. Bagaimana kita dengan perbankan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan working capital, kemudian dengan para vendor kita bisa melakukan pembayaran dengan baik, menjaga likuiditas kita. Saya kira itu, dan target ini tentu juga akan menjadi target utama kita di tahun 2021, karena kita lihat tahun 2021 masih sangat challenging. Wabah COVID ini kita perkirakan mudah-mudahan sebelum pertengahan tahun 2021 ini bisa vaksin itu bisa diterima oleh masyarakat sehingga wabah COVID segera selesai dan kita bisa lakukan recovery terhadap seluruh kondisi keuangan yang sangat challenging di akhir tahun ini. Saya kira itu target CFO tahun ini dan tahun 2021. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada Pak Sodik. Selanjutnya kita masih punya 2 slot pertanyaan lagi. Silakan ditampilkan untuk pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan keempat dari Pak Maksi. Oh iya, analis DBNI Sekuritas. Kapan rencana penyusunan kode baru yang telah disampaikan? Mungkin silakan kepada Pak Polis untuk menyampaikan penjelasan. Kalau terima kasih Pak Leksi Lesya Putra dari BNI Sekuritas. Produk baru ini yang seperti yang kami sampaikan tadi Pak, ada bantalan jalan rel, ada tiang listrik, dan ada pipa. Pipa ini pipa khusus gitu ya. Kalau untuk tiang listrik, kita sertifikat sudah ada Pak. Kemudian kita ingin ikut dalam tender KHS Pak. KHS PLN gitu. KHS itu kontrak harga satuan, di mana tiap tahun PLN akan mengadakan kontrak ini Pak. Terus kemudian tentu kita sudah mempersiapkan hal-hal menghadapi kontrak itu. Terus kedua terkait dengan bantalan ini sertifikat sudah kita peroleh setelah kita melakukan test track. Kami pun sudah membuat buffer stock untuk bantalan ini Pak, dengan jumlah yang cukup karena ini merupakan syarat bagi ikut tender di perhubungan maupun kereta api. Sekarang kita sedang menunggu realisasi dari kontrak bantalan ini Pak. Sedangkan untuk pipa, ini adalah pipa khusus, kita juga persiapkan, mudah-mudahan ada tender tahun ini Pak, yang tendernya belum kami sebutkan, tapi
tidak bisa kami sebutkan nama proyeknya, tapi tendernya ini sekarang ini akan tayang segera, Pak. Jadi harapannya ini pemenang akan bisa ditunjuk atas tender ini sebelum akhir tahun 2020 ini, Pak. Sehingga kami persiapannya tentu juga di tahun 2020 ini dengan kondisi yang realistisnya adalah produk ini akan mulai diserahkan di awal tahun 2021. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak. Ya. Terima kasih Pak Kolis. Selanjutnya ke pertanyaan kelima dan pertanyaan terakhir kita sekaligus ya. Silakan ditampilkan. Oke. Oh, dari Ibu Selvi, dari Samuel Sekuritas Indonesia. Apakah ada dampak khusus dari Omnibus Law terhadap PSBB baik secara langsung atau tidak langsung? Ini mungkin dijelaskan oleh Pak Bima ya. Belum kita pelajari. Silakan Pak Bima untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Selvi Oktaviani dari Samuel Sekuritas Indonesia. Pertanyaan terkait dengan dampak khusus dari Omnibus Law terhadap PSBB, secara langsung tidak langsung. Kalau secara signifikan, kami sebagai BUMN perusahaan BUMN untuk ketentuan mengenai Omnibus Law kita tetap mengikuti ketentuan pemerintah. Jadi dampak kita secara langsung pada dasarnya bisa kita kelola dalam arti efisiensi atau penurunan kondisi yang terkait dengan kondisi pandemi yang kita alami selama ini yang sudah hampir berlangsung hampir setahun ini, itu sudah kita komunikasikan kepada seluruh pegawai kita, kepada seluruh karyawan kita terkait dengan dinamika bisnis yang kita alami saat ini seperti ini. Untuk ketentuan Omnibus Law sendiri sebenarnya secara langsung karena ketentuan ini belum ditetapkan final oleh pemerintah, masih dalam proses sehingga kami pun juga tetap mengikuti ketentuan ini. Artinya saat ini yang kita gunakan masih pada ketentuan pemerintah yang masih berlaku saat ini. Jadi dampaknya kepada karyawan PSBB secara langsung tidak terlalu signifikan karena kita komunikasikan juga dari awal dan ini cukup dipahami oleh semua yang terkait dengan karyawan maupun dengan serikat pekerja maupun dengan pihak yang terkait dengan karyawan ini kita komunikasikan. Jadi koordinasikan dengan baik ini sehingga dampaknya terhadap kondisi bisnis bisa diikuti secara secara langsung atau tidak langsung terkait dengan dinamika bisnis yang terjadi saat ini. Ini bisa dimengerti dan dikomunikasikan kita dengan baik. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bima. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Dengan dijawabnya pertanyaan nomor 5 tadi, berakhir pula sesi Q&A pada pagi ini. Kembali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu, apabila yang belum melakukan absen, silakan melakukan absen melalui link yang kami sampaikan di kolom chat. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang pertama dari Dwi Nikantari, Instansi Bisnis Indonesia. Pertanyaan yang pertama, berapa target pendapatan dan laba tahun 2020? Kemudian pertanyaan kedua, berapa nilai kontrak baru yang dibidik pada kuartal 4 tahun 2020? Dan nomor 3, bagaimana strategi perusahaan menjaga likuiditas di tengah pandemi dan apa tanggapan manajemen terkait penurunan rating? Yang keempat, apakah ada rencana aksi korporasi di pasar modal? Ini untuk pertanyaan pertama, Pak Sotik ya Pak ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Niken, Dwi Nikantari ya dari Bisnis Indonesia. Untuk target pendapatan dan laba tahun 2020 ini sedang kita konsolidasikan tentunya dengan Indo ya. Kita hitung nanti dengan Indo kira-kira dengan PT Waskita Karya karena ada beberapa pendapatan itu memang kita juga tergantung kepada progres yang nanti dihasilkan dari Indo kita. Nanti akan kami sampaikan pada waktunya terkait dengan target pendapatan dan laba tahun 2020 ini. Tetapi yang pasti untuk nilai kontrak baru yang dibidik pada kuartal 4 tahun 2020 atau sampai dengan tahun 2020, kita seperti yang tadi saya sampaikan, kita sampai dengan triwulan
3 itu kita sudah bisa mencapai 1,4 triliun dan nantinya kita berharap di kuartal 4 ini akan ada tambahan proyek-proyek baru. Target kita di end of year adalah sekitar 5 triliun. Jadi kita mendapatkan nilai kontrak baru 5 triliun sampai dengan tahun 2020. Terus memang yang menjadi concern kita di akhir tahun ini atau di kuartal 4 ini adalah bagaimana kita menjaga likuiditas dan solvabilitas kita tentunya di tengah pandemi. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut pada paparan yang tadi disampaikan di bagian akhir, restrukturisasi keuangan yang kita lakukan ini tentu untuk menjaga supaya kita tetap liquid. Seperti yang diketahui bahwa porsi pembayaran angsuran perbankan dan bunga perbankan cukup besar bagi WSBB. Oleh karena itu kita melakukan restrukturisasi dengan melakukan scheduling terhadap pinjaman kita untuk pembayarannya, sekaligus juga merubah pola dari beberapa yang sifatnya tetap kita larikan ke angsuran pembayaran. Nah, dari situ kita harapkan nanti bisa untuk kita melakukan saving untuk menjaga likuiditas kita, ya, untuk pemenuhan terutama di working capital dalam rangka penyelesaian proyek-proyek yang ada. Untuk menjaga likuiditas selain upaya restrukturisasi perbankan yang kita lakukan, tentu juga bagaimana kita bisa mengakselerate pendapatan kita dari piutang-piutang yang sudah kita miliki. Ya, jadi piutang yang ada kita akselerasi supaya bisa segera cair di periode akhir tahun 2020 ini sehingga bisa menjaga likuiditas kita. Nah, memang benar terkait dengan rating tadi disampaikan, salah satu kendala yang kita hadapi adalah kita mengalami penurunan rating dari triple C minus ke double C minus. Ini tidak lepas dari structure dari penetapan rating yang dilakukan lembaga rating, bahwa sebagai anak perusahaan PT Waskita Beton Precast ini menjadi satu kesatuan rating dengan induknya. Apalagi kalau kita lihat bahwa secara persentase pada tahun-tahun sebelumnya pendapatan kita banyak dipengaruhi oleh pendapatan dari induk atau kita sebut sebagai pendapatan eksternal. Nah, oleh karena itu pada saat induknya mengalami penurunan rating, maka automatically biasanya anak juga akan terimbas. Nah, oleh karena itu kita menjaga meskipun rating kita mengalami penurunan, kita tetap berusaha bagaimana solvabilitas dan likuiditas kita tetap kita jaga supaya proyek-proyek yang sudah ada di tangan bisa kita selesaikan dengan tepat waktu. Terakhir terkait dengan rencana aksi korporasi di pasar modal, saya kira dalam kondisi masih situasi pandemik seperti ini, Waskita Beton dalam 1-2 tahun yang akan datang belum memiliki rencana spesifik untuk melakukan aksi korporasi, baik itu right issue maupun yang lainnya. Kami masih fokus terkait dengan bagaimana restructuring terhadap fasilitas-fasilitas perbankan sehingga itu bisa menjaga likuiditas dan solvabilitas kita dalam jangka pendek setidaknya sampai dengan kuartal 2 tahun 2021. Kita berharap pandemi ini bisa selesai di pertengahan tahun yang akan datang sehingga kita bisa recovery seluruh performa kita. Saya kira demikian untuk pertanyaan-pertanyaan dari bisnis Indonesia. Terima kasih. Baik, Pak Sodik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada satu pertanyaan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Iwan Ferianto, Emiten News. Pertanyaan, Persiapan Pak yang apakah ada penambahan plan sejalan perkembangan produk-produk WSBP? Mungkin akan dijawab oleh Pak Heri. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Iwan Ferianto dari Emiten News ya. Jadi untuk plan memang kita sekarang lagi mengintegrasikan beberapa plan yang ada di Jawa dalam arti untuk
efisiensi dan sinergitas. Namun kita juga mengadakan persiapan plan dalam rangka untuk ekspansi ke Kalimantan, terutama untuk ibu kota negara baru. Kita rencana ada membangun plan di Penajam dalam rangka persiapan, dan kita harapkan pada saat nanti sudah dimulainya pembangunan ibu kota negara baru, plan ini sudah siap beroperasi dengan semua pendukungnya. Demikian kami sampaikan, Mas Iwan Ferianto. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sama tadi. Sama tadi. Apakah ada pertanyaan lain? Tapi kan sama-sama demikian tadi. Sama. Dari jawab. Ini dari Bisnis Indonesia. Baik, jadi itu tadi ternyata adalah pertanyaan terakhir. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti selesai sudah acara press conference pada siang ini. Untuk pertanyaan lainnya dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Ibu Siti Fathia. Dengan begitu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waskita Beton Prekes TBK tahun 2020. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan bersama melawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.